Ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret 2017. Seperti biasa, sebelum memulai kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Melisa atas konfirmasinya. Sebelum kita mulai, kami ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara peluncuran reksadana Philip Government Bond dari Philip Asset Management pada hari Kamis tanggal 23 Maret pukul 14 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia. Acara ini akan menghadirkan Bapak Faisal Basri, pengamat politik dan ekonomi, dalam talk show berjudul Prospek Surat Utang Negara di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik Domestik serta Global. Jadi kami menantikan kehadiran Bapak Ibu dan silahkan untuk registrasi di kontak yang tersedia di bawah dengan Lita dan juga Selin Ringo. Terima kasih. Ya, baik, kita memasuki PMMC untuk hari ini. Untuk sesi pertama akan dipandu oleh rekan saya, Pak Jasa Adi Mulya. Baik, terima kasih Adit. IHSG untuk hari ini kami perkirakan akan bergerak datar atau sideways di support level 5438 dan juga resistance level berada pada 5558. Kalau kita lihat juga pagi ini indeks saham di regional juga dibuka beragam atau mix dengan kenaikan atau penurunannya juga pada kisaran yang sangat kecil atau bisa dibilang juga bergerak datar atau sideways. Ini didorong oleh setelah euforia kemarin dari kenaikan suku bunga oleh The Fed, investor mulai mencemaskan bahwa kenaikan suku bunga oleh The Fed tersebut dapat memicu berakhirnya kondisi atau berakhirnya siklus penurunan atau suku bunga rendah di Asia maupun di global. Kalau kemarin pun Bank Sentral Tiongkok langsung menaikkan suku bunga jangka pendeknya 10 basis poin untuk mencegah pelemahan nilai tukar mata uang yuan. Alasan yang sama juga dipakai oleh Bank Sentral di Saudi Arabia, di Uni Arab Emirat dan Kuwait serta Bahrain untuk mengetatkan kebijakan moneter mereka. Ini dilakukan sekitar 90 menit setelah pengumuman dari The Fed. Di Inggris, Bank of England juga melakukan pertemuan kebijakan kemarin dan salah satu anggota Dewan Gubernurnya yang bernama Christine Forbes itu memilih untuk menaikkan suku bunga. Namun para anggota Dewan Gubernur yang lain meskipun memilih untuk mempertahankan suku bunga mengatakan bahwa sikap mereka sebenarnya tidak terlalu jauh dari sikap Christine tersebut. Ini memberi sinyal bahwa tekanan untuk mengetatkan kebijakan moneter semakin besar meskipun Bank of England akhirnya tetap mempertahankan suku bunga di tingkat yang sangat rendah yaitu 0,25 basis point 0,25%. Sementara kalau dilihat di Asia kemarin juga Bank of Japan mempertahankan ya kebijakan moneternya dan juga Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan 7-day reserve repo sebesar 4,75 basis point. Sementara deposit facility tetap pada 4% dan lending facility tetap pada 5,5%. Meskipun BI mengatakan bahwa pihaknya terus memantau risiko-risiko yang datang dari global maupun dari domestik. Dari sisi geopolitik, perhitungan awal dari pemilu di Belanda, sebagian suara sudah mulai dihitung dan partai dari Perdana Menteri Mark Rutte itu kelihatannya akan memenangkan kursi terbanyak di parlemen. Ini mengalahkan kandidat sayap kanan Geert Wilders yang terkenal sangat anti Uni Eropa. Pemilu di Belanda ini merupakan salah satu dari sekian banyak
pemilu yang akan dilakukan di Eropa tahun ini. Di Perancis akan ada pemilu bulan April, di Jerman mungkin sekitar semester 2, dan kemungkinan juga di Italia pertengahan tahun ini. Demikianlah, dan sekarang kita memasuki Stock News yang dibawakan oleh rekan saya, Tosca. Terima kasih Pak Jasa untuk pembahasannya. Untuk berita emiten hari ini, PT PP Persero akan melakukan akuisisi yang akan closing di bulan ini. Ada 2 akuisisi, dan bulan depan juga akan melakukan 1 aksi akuisisi juga. Aksi akuisisi ini akan dilakukan oleh anak usahanya, yaitu PT PP Peralatan. Target perusahaannya itu adalah perusahaan fondasi. Budget yang disiapkan untuk aksi ini sebesar 1 triliun rupiah. Selain itu, PT PP juga menyiapkan dana 2 triliun sampai 3 triliun untuk agenda akuisisi oleh anak usahanya PT PP Energy. AALI, Astra Agolesari, mencatatkan kenaikan pendapatan 8,1% year on year menjadi 14,12 triliun rupiah. Laba bersih yang naik 2 kali lipat. Laba bersihnya juga naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya menjadi 2,11 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh tahun ini ada keuntungan selisih kurs sebesar 200,61 miliar dibanding tahun sebelumnya rugi selisih kurs 580 miliar. Selain itu, kenaikan harga CPO yang meningkat 43% juga mendorong laba bersih perseroan. Selain itu juga ada penurunan beban pajak penghasilan karena ada penurunan pajak dari peraturan pemerintah. Hal ini juga menyebabkan efek bagus untuk perusahaan AALI ini. SHIP, Silo Maritime Perdana, mencatatkan kenaikan pendapatan 15,18% year on year menjadi USD 17,97 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk juga meningkat 13,32% year on year menjadi US dollar 5,04 juta. Oh ya, di tahun 2016 nih, Silo Maritime juga ada mencatatkan 1 akuisisi pada bulan Juni 2016. PAM Providon Agro Tbk akan melakukan aksi buyback dengan menyiapkan dana sebesar 115,9 miliar. PAM akan membeli sebanyak-banyaknya 278 juta saham, dan PAM akan melakukan aksi buyback ini paling lambat 6 bulan setelah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Berikut berita emiten hari ini. Untuk berikutnya, rekan saya Adit akan membawakan sesi berikutnya. Sebelum kita memasuki pembahasan IHSG secara teknikal dan juga sesi tanya jawab, sedikit kita akan membahas equity foreign flow analysis, karena kita lihat pada sejak 4 hari terakhir banyak dana asing mulai membanjiri bursa kita sehingga IHSG mampu terdongkrak melampaui resistennya di 5420 dan bahkan sudah ke level 5500 sekarang. Nah, di sini kita lihat sepanjang tahun 2017 sejak awal Januari atau year to date, posisi net buy kemarin mencapai 1,8 triliun adalah posisi net buy terbesar sejak awal tahun ini. Dan juga kita lihat di sini ketika pada akhir Januari hingga pertengahan bulan Februari terdapat akumulasi net buy yang digambarkan oleh grafik warna abu-abu, maka diiringi dengan kenaikan IHSG. Namun kembali net sell ketika memasuki akhir bulan Februari dan pertengahan Maret. Nah, kita di sini 4 hari terakhir ini net buy secara akumulatif kembali melonjak. Kita lihat apakah akan diikuti untuk jangka menengah.
paling tidak sampai sebulan ke depan menutup bulan Maret atau window dressing untuk kuartal 1. Nah, bisa dilihat bahwa kemarin banyak asing masuk di saham-saham blue chip terutama seperti perbankan dan juga telekomunikasi, Telkom. Ini adalah fenomena bagus di mana kalau asing sudah masuk di saham-saham blue chip dan IHSG terangkat, maka kemungkinan rally-nya akan cukup panjang ke depannya. Demikian untuk equity foreign flow analysis. Berikutnya kita akan memasuki untuk pembahasan technical IHSG. Untuk IHSG kemarin memang naik kencang ya, namun hari ini melihat regional yang cenderung mix, tampaknya akan ada fase konsolidasi dulu di IHSG, namun untuk jangka menengah tampaknya penguatan masih bisa terus berlanjut, bahkan ini sudah breakout dari uptrend channel yang kami gambarkan di sini. Ini sudah bahkan breakout dari resisten kuat sejak tahun 2016 lalu, di mana tidak pernah berhasil melampaui level 5480. Ini sudah breakout, jadi mudah-mudahan ini sinyal bagus bagi IHSG untuk terus melaju. Di sini kita lihat ada level resisten sebelumnya di level 5522 yang mana tercapai di tahun 2015. Jadi ini resisten juga cukup kuat. Kalau dia mampu break, maka ini adalah konfirmasi akan menjadi uptrend untuk selanjutnya. Jadi bisa dilihat pergerakannya di saham-saham blue chip yang menjadi penggerak utama indeks. Demikian untuk IHSG. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan pertanyaan di kotak yang tersedia. Untuk penanya pertama dari Ibu Suryani untuk saham Pakuan, Antam, dan BJBR. Untuk Pakuan lagi masih dalam fase sideways, Ibu. Tampaknya ada peluang menguji resisten 600. Di sini kita lihat untuk moving average-nya sudah mulai melandai dan sudah merapat. Jadi artian sideways-nya berpotensi untuk berubah menjadi uptrend, jadi bisa coba buy on weakness di kisaran 575 atau mungkin kalau ada pelemahan dalam seperti 550 bisa kembali akumulasi, Bu. Jadi jika seandainya breakout 600 mungkin masih bisa di hold. Ada potensi bagi saham Pakuan ini pasca break 600 dia masih bisa melanjutkan penguatannya. Jika 600 ini berhasil di break, maka next kita akan melihat di level kisaran 640 sebagai resisten kedua untuk saham Pakuan. Lalu aneka tambang. Untuk aneka tambang ini masih belum breakout, Ibu. Kalau ingin spekulasi bisa coba di 690, namun kami lebih menyarankan jika dia sudah konfirmasi breakout dari downtrend channelnya seperti yang kami gambarkan di sini. Ini masih ada dalam downtrend channel. Lebih baik tunggu sampai dia menembus atas, atau kalau hari ini mungkin di kisaran 730 hingga 740 untuk konfirmasi breakoutnya. Namun jika masih belum sampai ke sana, sebaiknya bisa coba ditunggu terlebih dahulu di saham Antam. Berikutnya BJBR. Untuk BJB masih cenderung sideways, Bu. Jadi masih wait and see. Namun jika ingin spec buy bisa di kisaran 2140 untuk saham BJB. Namun jika ingin spec buy tidak untuk full power dulu, masuk secara bertahap, memanfaatkan momentum. Jika ada dia breakout level 2350 baru bisa kembali mulai bertahap menambah posisi di saham BJBR, karena kalau kita lihat secara indikator MACD maupun MACD-nya menunjukkan hampir tidak tren di saham ini. Meskipun stokastik sudah mulai agak memberikan arah ke atas, namun sebaiknya tunggu konfirmasi sampai ada breakout dan volume yang cukup tebal di saham BJBR. Berikutnya Pak Chandra Chang untuk saham BJTM. Untuk BJTM kita lihat kemarin masih menguat, namun tampaknya penguatan sudah mulai agak terbatas, meskipun ini sudah di tengah jalan menutup gap di rentang 615 hingga ke 630. Nah, hari ini perhatikan jika seandainya gap ditutup, namun setelah gap tutup
pergerakan cenderung tertahan atau bahkan kembali melemah, bisa coba take profit terlebih dahulu Pak, karena tampaknya kenaikan yang sudah berlangsung selama 5 hari berturut-turut ini sudah mulai kehabisan tenaga dan akan ada koreksi teknikal secara sehat. Perkiraan kami jika ada koreksi teknikal untuk support pertama di kisaran Rp600, lalu support kedua ada di kisaran 590 hingga 595, bisa kembali akumulasi di level tersebut. Lalu Pak Gilang Ramadan, untuk technical dan fundamental saham Gajah Tunggal dan Japfa, entry terbaik di level berapa? Baik, untuk saham Gajah Tunggal terlebih dahulu. Ya, untuk Gajah Tunggal secara fundamental dia untuk laporan keuangan masih sampai dengan Q3 2016. Namun untuk sales growth dia masih membukukan kenaikan 6,48% secara kuartal 3 year on year, dan juga untuk net profit juga masih menunjukkan kenaikan dari posisi rugi tahun 2015. Jadi secara fundamental saham ini masih baik, dan juga untuk PE ratio ada di kisaran 5 kali, 5,2. Jadi ini cukup murah, dan bahkan PBV-nya 0,68. Secara fundamental saham ini layak untuk dikoleksi. Lalu kita lihat untuk secara teknikalnya apakah jangka pendek bisa kita masuk di saham ini. Untuk Gajah Tunggal, ini sedang dalam fase konsolidasi Pak. Namun jangka pendek tampaknya akan ada peluang koreksi sampai ke level support 1110 hingga 1100. Jika Bapak memang view-nya untuk long term di saham ini tampaknya bisa untuk di keep. Namun jika ingin trading bisa coba buy on weakness di kisaran 1110 dan nanti take profit di kisaran 1200. Tapi kalau kita lihat sebenarnya saham ini sudah lepas dari fase downtrendnya dan sekarang perlahan sudah mulai bergerak naik untuk kembali menjadi bullish kembali. Jadi bisa buy on weakness dan di hold di saham Gajah Tunggal. Untuk entry levelnya mungkin untuk jangka pendek masih ada peluang untuk koreksi Pak. Support tadi di sekitar 1110, namun jika ada jebol ke bawah masih bisa buy on weakness, jadi averaging down tidak apa-apa di saham ini. Mengingat valuasi yang menarik, satu saat pasti akan dilirik oleh pelaku pasar besar bahwa saham ini memiliki valuasi yang menarik. Lalu untuk saham Japfa, ya, untuk saham Japfa tahun ini untuk sudah keluar laporan keuangan full year-nya dan net profit-nya melonjak tinggi dari posisi tahun kemarin di 468 miliar menjadi 2,06 triliun. Yang mana adalah bagus meskipun revenue hanya naik 4%, artinya perusahaan berhasil melakukan efisiensi yang cukup signifikan di sini. Jadi secara fundamental baik, dan bahkan PE ratio-nya hanya 8,78 kali dibandingkan dengan 2015 PE-nya di level 22 kali dan di 2014 di PE-nya 17 kali. Jadi secara PE ratio ini masih cukup murah harganya. Kembali ke technical. Nah, di sini kita lihat technicalnya masih fase downtrend, namun tampaknya akan berakhir sebentar lagi. Kalau kita lihat sebelumnya saham Japfa ini sempat terkoreksi dalam downtrend dari sejak bulan Oktober hingga ke bulan Desember lalu, dan berhasil memantul di area support MA 200 hari, dan sekarang sudah mulai mendekati area support MA 200 harinya. Jadi dengan area support di kisaran 1510 Pak, jadi mungkin bisa coba mulai akumulasi di level 1510 dan bisa tambah lagi posisi ketika sudah mulai kembali memantul ke atas hingga ke level 1600 untuk bisa menambah
portfolio Bapak di saham Java. Demikian Pak Gilang. Lalu Pak Tommy Yandri untuk saham Indofood. Untuk Indofood kemarin baru break up dari sideways trend-nya, dan ini adalah kabar bagus bagi saham Indofood karena sudah lama di area sideways sejak bulan November tahun kemarin. Dan ini berpeluang untuk menguji resisten di level 8.500. Kalau secara fundamental sendiri untuk saham Indofood ya, Indofood belum merilis laporan keuangan full year 2016 ya. Namun kalau kita lihat sekilas dari kinerja Q3-nya, revenue masih bertumbuh sebesar 4,8% dan net income juga masih bertumbuh. Jadi harapannya tahun ini ada perbaikan posisi dibanding 2012, namun tampaknya masih belum akan mencapai kinerja 2014, tapi adalah ini ada tanda-tanda perbaikan arah. Secara PE ratio ini sudah ada di level 16,5 dibandingkan dengan posisi 2015 di kisaran 30 dan 20 kali di 2014. Jadi secara valuasi ini masih ada peluang untuk penguatan kembali, dan harapannya dengan kembali masuknya asing ke bursa kita akan mengincar saham-saham blue chip, dan termasuk diantaranya adalah saham Indofood, di mana sektor consumer goods ini masih tetap resilient meskipun sedikit melambat pada Q4 2016, namun kinerja sektor ini masih tetap mengalami pertumbuhan, Pak. Jadi kalau Bapak ada barang masih bisa di-keep. Mungkin jika ingin ditradingkan bisa coba tunggu di level 8.500, kita lihat apakah dia akan kuat menembus resisten itu atau akan kembali terkoreksi. Jadi bisa coba sell on trend di kisaran 8.500 hingga ke 8.550. Lalu Ibu Melisa, SMBR, MCOR, dan BBKP. Untuk SMBR tampaknya ada koreksi, kemarin tidak kuat menembus 2.800, mungkin akan kembali menguji level 2.500 Ibu. Jadi Ibu jika ada barang di SMBR bisa coba sell on trend terlebih dahulu. Jika ada penguatan sampai ke 2.800, nanti bisa kembali coba akumulasi di kisaran 2.500. Lalu saham MCOR. Untuk MCOR sedikit mulai memasuki fase konsolidasi. Namun jika ingin kembali memasuki saham ini sebaiknya tunggu sampai mulai ada tarikan kembali. Jadi kalau fase konsolidasi takutnya akan kita masih belum tahu arahnya akan ke bawah atau ke atas. Jadi sebaiknya tunggu sampai ada tarikan kembali, bisa ikut di saham MCOR. Sekali lagi untuk saham-saham seperti ini saham spekulatif, jadi tidak untuk di hold dalam jangka waktu panjang. Lalu saham BBKP. Untuk Bank Bukopin ini secara valuasi masih cukup menarik, namun gerakannya sejak tahun kemarin cenderung datar saja. Namun sekarang ini ada mulai ada pergerakan. Kalau kita dari posisi Bollinger Band sudah mulai membuka ke atas, mungkin bisa diikuti dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan dengan target resisten terdekat ada di kisaran 660. Jadi kalau Ibu sudah ada barang bisa di hold dan lihat barang 2-3 hari apakah kenaikannya sudah mulai tertahan atau tidak di kisaran 650 hingga 660. Berikutnya Bapak Adil. Untuk Telkom apakah masih bisa di hold? Baik untuk saham Telkom tampaknya masih bisa di hold, Pak. Kalau kita kemarin salah satu saham yang menjadi incaran asing adalah saham Telkom, dan juga untuk BUMN tampaknya tahun ini akan dimintakan dividen yang cukup besar dari pemerintah, jadi dividennya akan lumayan untuk tahun ini di saham Telkom. Secara teknikal juga kita lihat ada resisten di level 4230 terdekat setelah kemarin berhasil menutup gap di rentang 4050 hingga ke 4110 dan ditutup di level 4140 kemarin. Jadi ini masih ada penguatan, namun mengingat kenaikan yang
lumayan drastis, kemungkinan akan agak tertahan di level resisten 42 hingga 42.30. Jadi bisa coba take profit di situ. Namun jika Bapak ingin simpan jangka panjang tidak ada masalah, karena kalau kita tarik ke belakang, saham Telkom ini sekali sudah mulai rally, maka rally-nya akan cukup panjang. Sebelumnya di tahun 2012 dari bulan Maret hingga ke 2013 bulan Mei, artinya sudah ada setahun dia rally, lalu juga dari bulan Januari 2014 hingga ke bulan Maret 2015. Jadi kalau saham Telkom ini rally bisa sampai setahun lamanya. Ini baru mulai rally-nya, mudah-mudahan akan berlanjut terus sampai setahun ke depan. Untuk target price jika di level 4230 ditembus, maka next target ada di level 4500 untuk jangka menengahnya. Namun itu kita nanti dulu kita lihat dalam jangka pendek ini tampaknya akan resisten terdekat di level 4230 untuk diuji. Demikian Pak Adil. Lalu Pak Antonius Leo untuk saham Astra, BJTM dan DOIT. Untuk Astra kemarin juga breakout 8.400, di mana saham ini juga menjadi incaran asing. Kita lihat jika dia ada breakout seperti ini, potensi kenaikan sampai 2 hingga 3 hari, dan level tertinggi sebelumnya di kisaran 88 hingga ke 8880. Untuk target terdekat ada di kisaran tersebut Pak, jadi perlu diperhatikan level tersebut. Jika mulai tertahan bisa coba take profit terlebih dahulu dan kembali ambil di kisaran 85 untuk saham Astra. BPD Jawa Timur sudah kita bahas tadi. Lalu untuk DOIT-nya akan cenderung konsolidasi Pak, tampaknya di rentang 700 hingga 770, dan jangka pendek ini bisa diterlihat di sana. Namun jika Bapak ingin keep saham ini, bisa di keep saja dan kembali menambah posisi jika ada koreksi teknikal sampai ke kisaran 700 yang mana merupakan MA 20 harinya. Lalu Ibu Ida untuk saham Rimo. Nah, ini saham Rimo terkait right issue. Kalau kami baru baca sekilas waktu dulu ada prospektus saya yang sempat tertunda, ini jadi karena right issue ini untuk mengakuisisi perusahaan properti yang berbasis di Kalimantan. Ini hanya untuk spekulasi Ibu, jadi kalau secara fundamental kami tidak melihat ada yang menarik dari saham Rimo ini, jadi untuk trading saja, tidak untuk di keep. Lalu Pak Joni Santuri, apakah sudah saatnya masuk ke saham gudang garam? Kita lihat kalau kemarin GGRM masih dalam fase sideways dan menunggu untuk koreksinya. Kalau sekarang ini kita lihat mungkin bisa lihat Pak, kalau seandainya asing banyak masuk di gudang garam, bisa diikuti di sana. Kita lebih baik follow the money. Jadi ketika uangnya masuk ke gudang garam, kita bisa ikut. Meskipun secara teknikal sebenarnya dia masih ada peluang untuk terkoreksi di kisaran 65.000, jadi mungkin untuk aman bisa wait and see. Namun jika dia level 66.000 ini breakout, kemungkinan akan menguji level 68. Namun jika level 66 ini tidak kuat, maka tunggu saja Pak sampai ke level 63, atau jika 63 masih tembus ke bawah di level 60.000 itu lebih amannya untuk akumulasi di saham gudang garam. Jadi untuk jangka pendek untuk hari-hari ini tampaknya masih sebaiknya wait and see dulu Pak di saham gudang garam. Berikutnya Pak Rafis, saham WSBP dan Jasa Marga apakah bisa masuk? Ya, WSBP kemarin sudah meninggalkan area support dan ditutup di kembali ke 540. Ya, ini kemarin sudah mulai ada pergerakan positif, jadi mungkin bisa coba manfaatkan buy on weakness di saham WSBP di kisaran 535. Kemarin sudah mulai ada tanda pergerakan, dan perhatikan volumenya. Jika sudah mulai menebal, maka ada peluang untuk saham WSBP ini kembali bergerak ke atas. Lalu saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga secara teknikal masih ada peluang untuk penguatan. Kita lihat di sini Bollinger Band sudah mulai merapat, mungkin sebaiknya tunggu sampai semakin rapat Bollinger Band-nya untuk kembali mengambil aksi. Untuk supportnya tampak ada support kuat di kisaran 4550. Di sini ini merupakan area MA 50 hari dan MA 100 hari yang sudah mulai merapat di sini. Jadi jika Bapak ingin akumulasi bisa coba buy on weakness di kisaran 4550 untuk saham Jasa Marga, dan bisa di keep karena saham Jasa Marga ini secara tren sudah mulai konsolidasi dan harapannya bisa kembali menjadi uptrend kembali.
Berikutnya Pak Alfred Tanujaya untuk saham yang berprospek baik hari ini. Nah, kembali lagi kita lihat foreign flow. Kemarin banyak asing masuk di saham-saham blue chip. Mungkin untuk hari ini kita lihat tampaknya saham-saham blue chip masih akan mendominasi pergerakan. Bapak bisa perhatikan saham-saham blue chip yang bisa pilih yang fundamentalnya kemarin baik kinerjanya dan juga harganya masih sedikit nge-lag di belakang. Untuk Telkom mungkin agak mulai terbatas kenaikannya, bisa coba mungkin saham Jasa Marga bisa dilihat. Lalu saham blue chip lainnya yang pertama BUMN, perbankan, kita lihat BMRI. BMRI ini kalau kita besarkan ada pola ascending triangle di sini dengan resisten kuat ada di kisaran kurang lebih di 11.600. Jadi jika dia breakout 11.600 bisa coba ikut di saham Bank Mandiri karena dia ada berpotensi untuk dibawa kembali ke atas dan mudah-mudahan bisa kembali ke level 12 ribuan di saham Bank Mandiri. Lalu ada BRI. Untuk BBRI sudah naik tinggi, jadi mungkin Bank Mandirinya agak nge-lag, bisa beralih ke Bank Mandiri yang ketinggalan. Lalu Bank Sentral juga sedang berusaha menguji level tertingginya. Kita kalau dia bisa melompat beyond 16.000 bisa diikuti, namun ini cukup riskan karena kenaikan sudah cukup tinggi di level 15.500, jadi bisa trading jangka pendek saja untuk saham Bank Sentral Asia. Demikian Pak Alfred, jadi tetap perhatikan saham-saham blue chip yang banyak di net buy oleh asing hari ini. Lalu Pak Joni Sianturi, saham Unilever. Untuk Unilever juga hari ini kemarin melonjak naik dan breakout level 43.000. Tampaknya sedang berusaha menguji level 44. Kalau Bapak ada barang bisa perhatikan level 44, jika tidak mulai tidak kuat bisa take profit dan kembali akumulasi di level 43.000. Jika Bapak belum ada barang mungkin bisa buy on weakness di kisaran 43.000 sampai ke 43.200 dan nantikan level 44 untuk take profit kembali. Namun jika Bapak ingin ngikip tidak apa-apa karena ini tampaknya sudah mulai bergerak menjadi uptrend kembali di saham Unilever. Berikutnya Bapak Ahmad Irfandi untuk BBRI. Untuk Bank Rakyat Indonesia ini kenaikan sudah cukup tinggi, sudah menguji level resisten sebelumnya di level 12.900 mungkin sampai 13.000 untuk saham BBRI. Bisa mungkin coba kalau 13.000 kembali ditembus. Bagi belum ada barang kami tidak menyarankan untuk ngejar di saham ini karena kenaikan sudah cukup drastis. Yang bagi sudah dari barang bisa tunggu di level 13 hingga ke 13.200 untuk melihat apakah kenaikan sudah tertahan atau belum. Jika sudah tertahan bisa mulai profit taking sebagian di saham BRI. Lalu BBNI. Nah, BBNI kemarin pasca kenaikan sempat konsolidasi di kisaran 6250 hingga ke 6300 dan kemarin sudah breakout level 64. Ini on the way menuju ke level 7.250-nya yang mana merupakan level tertinggi yang dicapai tahun 2015 lalu. Kalau kita lihat secara valuasinya bukanlah hal yang mustahil bagi BBNI untuk kembali ke level 7.000-an karena kemarin kinerja sudah mencuat tinggi untuk saham BBNI, jadi masih bisa di keep bagi yang sudah barang. Bagi yang belum ada barang manfaatkan ada koreksi tajam untuk kembali buy on weakness di saham BBNI. Lalu Bapak atau Ibu Levis, saham MCOR dan Raja. MCOR sudah kita bahas tadi. Sedikit kita review pasca opening. MCOR tampaknya ada pembalikan arah di sini. Spekulatif ya. Seandainya ada tarikan kencang bisa coba ambil dan bisa take profit di kisaran 320. Namun untuk one day saja di saham MCOR ini. Lalu saham Raja. Untuk Raja masih dalam fase uptrend. Bisa coba buy on weakness dan target terdekat resisten di kisaran 245 hingga 250 untuk bisa profit taking kembali di saham MCOR. Pak Dedi, untuk trading saham Telkom berapa entry level dan target price stop loss? Baik. Untuk saham Telkom ini masih dalam sudah ada dalam fase strong bullish. Jadi untuk stop loss juga cukup jauh, ada di
kisaran 3.830-an, sekarang sudah di level 41. Jika ingin entry, sekarang sebenarnya sudah mendekati resistance di 4230, namun jika untuk amannya mungkin ada pullback sedikit sampai 41, boleh coba re-entry di saham Telkom. Dan untuk simpan di jangka panjang, tampaknya saham ini masih ada peluang. Kalau kita lihat sebelumnya kenaikannya bisa berkisar Rp1.000, kalau sekarang harga di 4.000, mungkin target price terdekat ada di kisaran Rp5.000 untuk sepanjang tahun ini di saham Telkom. Demikian Pak Dedi. Pak Boy Senawato untuk MLPL, LPKR, dan Kalbe Pharma. Multipolar, MLPL masih dalam fase downtrendnya Pak. Ini kita lihat apakah dia berhasil memantul di kisaran support Rp300. Jadi kalau Bapak ada barang, belum saatnya untuk averaging down. Namun jika ingin koleksi, kita lihat ada di support 300 saja Pak untuk bisa menambah posisi. Untuk LPKR, sekarang dalam jangka pendek sudah mulai ada tanda-tanda untuk rally kembali dan bisa coba diikuti dengan target price terdekat di kisaran 780 atau hingga Rp800 untuk saham LPKR. Berikut saham Kalbe Pharma. Untuk Kalbe juga masih dalam fase sideways, namun tampaknya fase sideways ini bisa berakhir sebentar lagi dan kembali menjadi uptrend. Jadi kalau Bapak ada barang bisa di hold saja. Kita perhatikan level 1540, jika dia breakout dengan volume tebal dan bertahan di atas level tersebut sepanjang selama beberapa hari atau bahkan hingga sepekan, maka konfirmasi dia sudah breakout menjadi uptrend kembali. Namun jika dia di 1540 tidak kuat dan kembali melemah, mungkin bisa take profit terlebih dahulu dan kembali akumulasi di kisaran 1460 untuk saham Kalbe. Lalu Pak Suprasetyo untuk saham Telkom, untuk bisa buy di berapa? Mungkin kalau sekarang bisa coba buy on weakness di kisaran 41 Pak. Namun mengingat kenaikan sudah cukup tinggi, mungkin koreksi yang agak besar akan terjadi dan itu cukup wajar, sehingga ke level 4.000 ini masih sangat menarik bagi saham Telkom untuk diakumulasi. Lalu Pak Aldi untuk saham Baja, BJTM, dan Doit, apakah boleh dibeli? Untuk Baja masih dalam fase downtrend Pak, jadi untuk trading buy mungkin belum saatnya, tunggu sampai ada tanda-tanda pemberian arah baru boleh trading buy, jadi masih wait and see di saham Baja. Lalu BJTM ini sudah terlalu tinggi Pak untuk ikut di saham BJTM. Kenaikan sudah berlangsung hampir sepanjang pekan ini dan belum ada koreksi sama sekali. Jadi lebih baik tunggu sampai ada koreksi. Kalau kita koreksi sampai berlangsung 3 hingga 4 hari, maka hari ketiga atau hari keempat baru bisa akumulasi kembali saham BJTM. Perkiraan kami untuk support ada di kisaran 590 atau hingga ke 580 untuk saham BJTM bisa kembali akumulasi. Lalu Doit. Ya, Doit ini pasca kenaikan cukup drastis dari awal Februari sudah mulai masuki fase konsolidasi dan jangka pendek ini ada peluang untuk koreksi dulu Pak. Mungkin bisa coba tunggu di kisaran 710 hingga 700 untuk spek buy-nya dan perhatikan ketat stop loss ya, karena jika level 700 ini breakdown ke bawah maka berpotensi untuk kembali menjadi downtrend di saham Doit. Kita akan melihat support berikutnya di kisaran 600 hingga ke level 540 jika memang 700 yang ini breakdown. Jadi masih tunggu dulu untuk saham Doit, belum masuk dulu Pak sebaiknya. Ya, Pak Suprasetyo untuk saham SRIL apakah bisa masuk di 290? Untuk Sritex ini sudah cukup dalam turunnya, namun untuk Sritex ini ada potensi untuk menguji level 275. Kita harus lihat apakah dia sudah mulai melandai ketika di rentang 275 hingga 300. Jika sudah mulai konsolidasi, bisa
memasuki di area tersebut tentang 275 hingga 300 rupiah Pak untuk kita perhatikan. Namun jika 275-nya kembali dijebol ke bawah, masih tunggu dulu. Jika sudah ada barang mungkin bisa coba trade sell dulu, tunggu sampai ke area swap berikutnya di kisaran 240 atau kembali ke area kakinya di sell sebelum kenaikan tajam. Lalu Ibu Ida untuk saham LSIP. Baik, untuk LSIP ini technicalnya cukup menarik karena dia sudah mulai keluar dari downtrend channelnya, namun masih butuh konfirmasi lagi Bu. Ini ada resistance cukup kuat di level 1500. Dia jika hari ini ditarik ke di atas level 1500 boleh diikuti, dan ke depannya tampaknya akan cenderung sideways. Jadi untuk ke depan support area di kisaran 1475 hingga resistance di 1550. Jadi mungkin area tersebut dapat ditradingkan dalam jangka pendek. Mengingat kita lihat bentuk pola pergerakan LSIP cukup volatile dan ini sangat menarik untuk ditradingkan dalam rentang 2 hingga 3 hari. Demikian Ibu Ida. Ya, waktu sudah menunjukkan 15 menit pasca pembukaan market. Kami akan cukupkan untuk Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dan atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan aksi net buy asing masih akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan hingga mengkonfirmasi kenaikan yang terjadi di IHSG kita. Terima kasih dan salam cuan.